Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Ibu akan coba membahas tentang kegawat daruratan pada sistem neurologi, yaitu lebih spesifiknya pada kasus stroke hemorrhagic dan cedera medula spinalis atau spinal cord injury. Baik, kita mulai dari CVA bleeding atau stroke hemorrhagic. Ibu sampaikan data dari WHO pada tahun 2011 yang menjadi penyebab kematian tertinggi secara global di dunia. Di peringkat kedua adalah stroke. Ini lebih khusus lagi pada stroke hemorrhagic. Karena dibandingkan stroke iskemik atau stroke emboli, stroke yang diakibatkan oleh suatu penyumbatan, stroke hemorrhagic jauh lebih memiliki kegawatan yang tinggi. Kenapa? Karena di situ pasien akan mengalami secondary injury pada otaknya. Itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Baik, Ibu akan memulai dari review neuron. Jadi di sini kita hanya mengingat kembali bagaimana struktur neuron itu sendiri. Kita tahu bahwasanya otak kita terdiri dari ratusan miliar neuron, di mana setiap neuron saling terhubung dengan neuron yang lain dan menyebabkan suatu impuls listrik. Kalau kita perhatikan di sini, neuron itu memiliki inti sel ya. Jadi di situ ada nukleus, kemudian juga ada badan selnya, ada dendrit, kemudian juga ada akson. Kemudian setelah akson juga ada nodus Ranvier, dan juga ada selubung mielin, ada Schwann cell, dan juga ada akson terminal. Di akson terminal nanti akan berhubung lagi dengan dendrit-dendrit neuron yang lain, begitu seterusnya. Jadi satu dendrit berakhir di akson terminal, dan di akson terminal itu pun nanti akan bersambung atau berhubungan langsung dengan dendrit. Di sini bisa kita lihat bagaimana ketika neuron itu bekerja, menerima impuls, mengantarkan impuls. Jadi kalau kita review kembali, neuron itu adalah satu unit terkecil dari sistem saraf. Ya, di mana fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Ya, jadi dia memiliki fungsi untuk menghantarkan informasi yang berupa rangsangan atau impuls. Berupa apa? Impuls dan rangsangan tersebut dibawa dalam bentuk listrik. Jadi kenapa bisa ada rekam otak? Itu kan berarti di situ terdapat satu listrik. Nah, ketika ada listrik maka ada potensial aksi. Ion yang berperan di dalam potensial aksi adalah yang paling berperan adalah natrium ya, atau Na+ di situ. Jadi ketika terjadi potensial aksi di neuron juga ada yang disebut dengan saltatory conduction. Jadi dia adalah lompatan listrik. Ya, listriknya melompat dari mana? Listriknya melompat melewati akson. Lompatan listrik tersebut bertransmisi sangat cepat sekali dengan adanya selubung mielin. Jadi, fungsi dari selubung mielin, ya, lapisan terluar dari akson, nah, itu fungsinya adalah meningkatkan kecepatan transmisi listrik atau meningkatkan kecepatan impuls yang terjadi pada neuron. Jadi pada kecepatan transmisi di serabut bermielin itu dapat mencapai 100 meter per detik. 100 meter per detik ya kecepatan transmisinya. Sedangkan neuron yang tidak bermielin hanya memiliki kecepatan 1 meter per detik. Jadi sangat cepat sekali transmisi impuls atau aliran hantaran rangsangan atau impuls yang terjadi pada neuron yang aksonnya memiliki selubung mielin. Ini nantinya ada beberapa gangguan atau penyakit ya.
ada suatu gangguan di mana mielinnya itu dirusak oleh antibodi tubuh sendiri. Nah, itu akan berdampak pada kecepatan transmisi saraf. Akhirnya impuls sarafnya mengalami keterlambatan. Itu pada penyakit yang lain. Ini sekarang kita coba review dulu fungsi-fungsi dari bagian neuron itu sendiri. Ya, jadi Ibu ulangi di sini kata kuncinya adalah selubung mielin itu merupakan suatu komponen yang ada di suatu neuron di mana fungsinya mempercepat transmisi impuls listrik gitu. Baik, kita lanjutkan di sini ada satu visual map ya tentang primary brain injury. Di sini ada biomechanical injury itu dibagi menjadi 3. Jadi kemungkinan ketika ada suatu cedera pada kepala, maka bisa jadi terjadi fraktur tengkorak yang pertama, skull fracture. Jadi hanya retak atau patah ya, lebih tepatnya retak pada tulang tengkorak. Ya, itu berarti ada suatu cedera yang mekanik ya, lebih bersifat mekanik, seperti kecelakaan atau terjatuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada kerusakan neuron. Ya, jadi primary brain injury ini juga bisa menyebabkan kerusakan neuron. Ya, akibat apa? Bisa dari mekanik ataupun dari proses biologis suatu penyakit seperti stroke. Kemudian juga ada vascular injury. Seluruh organ tubuh manusia pastinya dialiri oleh pembuluh darah ya. Ada suatu pembuluh darah yang fungsinya untuk mengalirkan darah, kemudian memberikan nutrisi. Jadi sama di dalam otak pun ada pembuluh darahnya. Nah, di situ juga untuk primary brain injury bisa jadi yang mengalami cedera adalah pembuluh darahnya. Ya, kalau kita lihat dari patofisiologi stroke hemorrhagic ini, maka yang terjadi adalah pecah dulu pembuluh darahnya, ya, pecah dulu pembuluh darahnya di otak, kemudian selanjutnya karena pembuluh darah pecah, maka akan memberikan dampak pada neuron yang ada di sekitar area yang pembuluh darahnya pecah. Nah, berarti di situ akan terjadi apa? Vascular injury dan neuronal damage. Ada kerusakan neuron dan juga ada cedera pembuluh darah. Sedangkan kalau pada kecelakaan, Bu, bagaimana? Kecelakaan kemudian mengalami trauma kepala misalnya, ya bisa jadi dia juga ada retak atau pecah ya pada tulang tengkoraknya. Kemudian yang kedua, ketika benturannya keras, maka pasti akan juga berdampak pada jaringan otak. Kalau sudah berbicara jaringan otak sendiri kan penyusunnya, sistem penyusun terkecilnya, unit penyusun terkecilnya adalah neuron. Pasti neuronnya juga akan mengalami suatu cedera. Ya, di situ berarti ketika orang mengalami trauma kecelakaan, selain dari retaknya tulang tengkorak, dia juga mengalami neuronal damage dan bisa jadi juga terjadi pecah pembuluh darah di otak. Begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah autoregulasi otak akan terganggu. Jadi ketika fungsinya normal, otak memainkan peran dia autoregulasi. Jadi dia bisa melakukan regulasi secara independen. Ya, mengatur jalannya informasi, kemudian mengatur bagaimana tekanan di dalam otak bisa stabil. Itu yang kita sebut dengan tekanan intrakranial. Ya, kemudian apalagi yang terjadi ketika suatu primary brain injury atau trauma pada otak terjadi, itu prosesnya juga ada biochemical change in neuron. Jadi neuronnya mengalami perubahan biochemical, baik dari strukturnya yang rusak ataupun juga dia akhirnya merangsang pengeluaran mediator-mediator inflamasi dan juga zat-zat kimia lain yang ada di dalam tubuh untuk berespon terhadap kerusakan neuron. Nah, ini untuk
primary brain injury. Injury utamanya, penyebab cedera yang utama. Jadi cedera itu bisa langsung vascular injury, kerusakan di pembuluh darah, kemudian bisa langsung terkena juga di neuronnya yang rusak, dan bisa juga ketika ada suatu trauma mekanik akan mengalami retak atau pecah di tulang tengkorak. Nah, ini yang paling membahayakan kehidupan ya, yang akan lanjut pada secondary injury ya, itu adalah kerusakan neuron dan juga cedera vaskuler atau cedera pembuluh darah. Seperti tadi kejadian stroke hemorrhagic, pecahnya pembuluh darah di dalam otak. Apa yang terjadi pada mekanisme secondary injury? Nah, ini adalah suatu fase di mana harus dilakukan pencegahan oleh perawat. Jadi, dari awal primary brain injury, jangan sampai atau diperlambat untuk menjadi masuk ke fase secondary injury. Kenapa? Kalau sudah masuk ke secondary injury, itu akan terjadi cerebral hypoxia, ya, kemudian terjadi edema cerebral juga, edema otak, hipoksia otak tadi ya, kemudian peningkatan intrakranial, peningkatan tekanan intrakranial, TIK atau bahasa Inggrisnya kita sebut dengan intracranial pressure atau ICP. Kemudian juga akan terjadi suatu inflamasi atau peradangan yang diakibatkan oleh cedera tersebut. Nah, ini makanya kenapa perawat atau tenaga kesehatan diminta untuk segera cepat menangani, atau keluarga diminta segera menghubungi pusat layanan kesehatan ketika mengetahui ada suatu kejadian stroke, tanda-tanda stroke. Nah, ini yang kita jaga, secondary injury-nya. Kalau sudah masuk ke fase secondary injury, ini yang akan menyebabkan banyak komplikasi dan juga akan banyak memberikan dampak pada organ-organ lain di tubuh individu. Ya. Apalagi di sini ketika sudah mengalami secondary injury, maka yang paling dikhawatirkan adanya suatu infak. Sama seperti miokard kemarin ketika Ibu membahas tentang kegawatan sistem kardiovaskuler, ada fase infak. Infak ini di mana suatu jaringan sudah tidak ada supply sama sekali oksigen. Maka sebentar lagi jaringan itu, sesaat lagi jaringan tersebut akan mati. Dan kita tahu ketika organ vital semacam otak, kemudian paru dan jantung yang mengalami infak, maka tidak bisa pulih kembali. Yang sudah mati tidak bisa hidup kembali selnya atau jaringannya. Ya, maka dari itu ini yang harus kita jaga. Oke. Baik, sekarang lanjut pada etiologi stroke hemorrhagic. Yang paling sering menjadi penyebab stroke hemorrhagic adalah hipertensi. Itulah kenapa ketika kita sudah mencoba untuk mengambil keputusan berobat ke pusat layanan kesehatan atau ke puskesmas, pasti nanti dokter atau perawatnya akan mengatakan bahwasanya Bapak Ibu yang teratur ya minum obatnya. Kenapa? Itu adalah suatu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya peningkatan tekanan darah, sehingga harus selalu dibantu distabilkan tekanan darahnya dengan bantuan obat-obatan farmakologi. Ya, jadi penyebabnya yang paling tinggi untuk stroke hemorrhagic adalah hipertensi. Kemudian yang kedua adanya aneurisma. Aneurisma di sini adalah suatu kelainan ya, memang pada pembuluh darah. Ya, gambarannya seperti ini. Jadi ada satu pembuluh darah yang bentuknya tidak normal, akan tetapi kelemahannya dia adalah dia rapuh. Jadi mudah sekali pecah. Nah, ini kalau ada aneurisma di otak, maka hati-hati. Karena bisa jadi suatu ketika dia pecah kemudian menyebabkan stroke hemorrhagic. Kemudian yang ketiga, ini pada orang-orang yang sudah lanjut usia biasanya terjadi arteriosklerosis. Ya, jadi karena adanya penumpukan kalsium di pembuluh darah, ya, kemudian pembuluh darah menjadi lebih kaku atau mengeras, sehingga mudah sekali untuk mengalami pecah.
Selanjutnya adalah tentang pengkajian dan diagnosis di ruang emergensi ya, di ruang IGD. Jadi ketika muncul suatu tanda gejala adanya intracerebral hemorrhagic atau pendarahan intracerebral, maka itu sudah merupakan suatu kasus yang emergensi. Perburukan kondisi akan terjadi pada beberapa jam awal setelah onset terjadinya pendarahan intracerebral atau intrakranial hemorrhagic. Lebih dari 20% pasien akan mengalami penurunan GCS. Ya, Glasgow Coma Scale. Mungkin ini juga sudah sempat dibahas di keperawatan KMB tentang persarafan. Jadi GCS ini adalah suatu penilaian kuantitatif kesadaran seseorang yang dimunculkan dalam bentuk angka, ya, EVM atau eye verbal motorik. Kemudian juga GCS ini adalah suatu alat ukur untuk menetapkan kriteria cedera otak, ya, bukan lebih pada stroke tapi lebih pada cedera otak sebenarnya. Jadi GCS ini juga fungsinya bisa digunakan untuk mendiagnosa apakah cedera otak ringan, cedera otak sedang, atau cedera otak berat. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, ya, kejadian-kejadian pendarahan di dalam otak ini akan menyebabkan, ya, di sini butuh diagnosis cepat dan manajemen yang cepat pula. Ya, kenapa? Karena di yang kotak kuning ini, di situ Ibu menuliskan early neurological deterioration. Jadi, dia sangat cepat menyebabkan penurunan fungsi neurologis gitu. Kemudian yang kedua, itu menyebabkan ekspansi hematom. Ya, hematom itu adalah darah yang sudah mengalami gumpalan, menjadi suatu gumpalan. Ya, darah kan biasanya cair, tapi ketika dia sudah keluar dari pembuluh darah, maka dia akan menjadi suatu hematom atau bekuan darah. Nah, semakin besar pendarahannya, semakin lebar pecahan pembuluh darahnya, maka darah yang keluar akan lebih masif, dan hematom yang terbentuk akan lebih besar. Nah, ini yang akan menyebabkan suatu kegawatan juga. Kenapa? Karena gumpalan darah yang semakin membesar atau gumpalan darah yang lebih besar itu akan menyebabkan tekanan intrakranial yang semakin meningkat. Itu ya. Kemudian yang ketiga, high rate of poor long-term outcome. Jadi ini maksudnya adalah banyak sekali ketika sudah mengalami pendarahan intracerebral itu memiliki prognosis atau outcome yang buruk. Kenapa? Karena neuronnya sudah banyak yang mengalami kematian dan jaringan-jaringan otak di sekitarnya yang di sekitar hematom, sekitar yang mengalami iskemik, ya, sudah mengalami infark, itu akan mengalami suatu kehilangan fungsi. Ya, kalau sudah infark kan nggak bisa balik lagi. Ya, kalau masih iskemik, kita cepat-cepat supply lagi, misalnya dengan bantuan obat, itu bisa jadi iskemiknya akan pulih. Tapi kalau sudah infark, itu tidak bisa pulih kembali. Maka akan ada suatu area otak, ya, yang mengalami cedera tersebut, atau di sekitarnya juga mengalami efek, ya, dari area inti, itu akan mengalami suatu disfungsi atau tidak bisa berfungsi. Misalnya, sekarang cederanya di area lobus temporal. Nah, di bagian itu nanti akan mengalami kehilangan fungsi pasiennya. Misalnya di hemisfer, ya, di hemisfer kanan, di bagian otak hemisfer kanan, maka biasanya akan mengalami kelumpuhan ekstremitas di bagian kiri. Nah, jadi karena suatu infark yang terjadi di hemisfer kanan otak, itu biasanya kelumpuhannya kan di tempat yang terbalik, ya, di bagian yang terbalik. Kalau infarknya di hemisfer kanan otak, maka lumpuhnya di sebelah kiri. Nah, jadi di mana yang infark, dia mempersarafi apa, itulah nanti motoriknya yang akan terlihat. Ya, lumpuh gitu kan, mengalami kelemahan. Seperti itu. Nah, ini semua membutuhkan suatu manajemen yang sangat cepat. Ya, harus segera ditangani. Kalau tidak, ya ancamannya dia hidup tapi cacat atau dia bisa meninggal.
Nah, baik, ini Ibu sajikan ya. Ibu coba sajikan gambar hematom. Ya, bisa kita lihat di situ, harusnya area otak ini free dari hematom, tidak ada benda ini, tapi akhirnya tekanan di dalam otak meningkat. Kenapa? Karena ada tambahan volume. Apa volumenya? Ya darah yang membeku tadi, atau bekuan darah, atau yang kita sebut dengan hematom. Ini hasil dari gambaran foto diagnostiknya ya, pemeriksaan diagnostik. Yang putih ini menunjukkan adanya suatu hematom. Bagaimana pre-hospital management yang harus dilakukan? Ketika kita misalnya menjadi tim ambulan ya dan harus menjemput pasien, setelah kita mendapatkan satu panggilan kegawatan, minta tolong di sini ada pasien yang mengalami stroke misalnya, kemudian kita datang dengan ambulan, maka apa yang kita lakukan di sana untuk pre-hospital managementnya? Yang pertama sama, prinsipnya adalah ABC ya. Yang pertama adalah airway-nya kita patenkan dulu, jangan sampai ada suara ngorok, jangan sampai ada gargling ya. Kita bersihkan, kita pastikan airway-nya paten. Kemudian yang kedua kita cek breathing. Ya, kemudian jangan lupa kalau sudah pasiennya nggak sadar, jangan tanya dulu ini sesek apa enggak. Kita langsung beri bantuan oksigen ya. Setelah airway paten, jalan nafas sudah tidak ada hambatan, kita berikan bantuan oksigen, kemudian kita baru tangani cardiovascular support ya, atau kita lebih ke sirkulasi. Bagaimana caranya sirkulasi tetap bisa optimal di kondisi tersebut. Ini dengan apa? Ya, kita pastinya akses IV line ya, sudah dipasang infus, kemudian kita beri sambil lalu konsultasi dengan dokter penanggung jawab. Kita konsulkan kasusnya, bisa jadi langsung diberi pengobatan di pre-hospital manajemennya. Oke, kemudian selanjutnya adalah melakukan transport atau kita langsung merujuk pasien ke tempat atau fasilitas yang memang bisa menangani stroke hemorrhagic. Jangan dibawa ke puskesmas ya kalau stroke hemorrhagic. Langsung langsung ke rumah sakit yang mampu punya fasilitas untuk menangani kasus-kasus stroke gitu ya. Kemudian di IGD nanti biasanya akan ditanyakan atau dimintai data, itu terutama pada keluarga pasien ya, karena pasiennya biasanya sudah mengalami penurunan kesadaran atau tidak bisa kita ajak wawancara ya, maka akan ditanya bagaimana gejala ketika onset itu terjadi ya, apakah pasien langsung tidak bisa bicara, terus pingsan, jatuh di kamar mandi atau seperti apa. Kemudian yang kedua akan ditanya juga tentang riwayat pengobatan ya, medical history-nya, apakah pernah sakit sebelumnya, sakit diabetes, stroke, dan lain sebagainya, riwayat hipertensi. Kemudian yang ketiga, obat-obatan apa yang pernah dikonsumsi atau selama ini dikonsumsi, itu akan ditanyakan juga, karena itu akan mempengaruhi manajemen atau penata laksanaan. Selanjutnya adalah contact information for family. Jika memang ketika itu tidak ada keluarga, maka akan dicari kontak keluarga atau berusaha menghubungi keluarga untuk penanggung jawab sebagai pengganti pasien ya dalam pengambilan keputusan, misalnya harus segera operasi, cito atau sebagainya. Dan biasanya akan segera dilakukan CT scan. Setiap IGD harus dipersiapkan untuk bisa menangani pasien ICH, harusnya dipersiapkan. Tapi memang masih ada beberapa fasilitas kesehatan yang vaskes tingkat 1 itu memang belum mumpuni atau belum cukup ya alatnya untuk melakukan manajemen ICH, intracranial hemorrhagic, dan memiliki perencanaan untuk melakukan transfer cepat ke pusat perawatan tersier. Makanya kalau bisa langsung dikirim ke suatu pelayanan kesehatan yang sudah ada ruang ICU, karena biasanya kasus-kasus seperti ini setelah dari IGD masuknya itu langsung ke ICU untuk intensive care-nya. Baik, Ibu lanjutkan pada SAH ya. SAH di sini adalah subarachnoid hemorrhagic
Kalau kita tahu selaput otak atau yang kita sebut dengan meningen ini ada 3 ya, 3 lapis. Yang pertama dura mater, yang kedua arachnoid, yang paling dalam adalah pia mater, baru otak. Jadi ada selubungnya dulu otak itu, ada selaputnya, meningen ya. Ibu ulangi ya, dura mater, arachnoid, lalu pia mater. Nah, subarachnoid hemorrhagic ini atau SAH itu adalah pendarahan yang terjadi di area antara dura mater dan arachnoid, jadi subarachnoid ya, bagian luar. Nah, ini bisa jadi terjadinya pendarahannya di bagian subarachnoid. Nah, ketika terjadi pendarahan di bagian subarachnoid itu gambarannya biasanya putihnya di pinggir ini, di tepi. Subarachnoid hemorrhagic ini menyebabkan peningkatan TIK atau tekanan intrakranial, tekanan di dalam otak, dan merusak autoregulasi otak. Ya. Kenapa terjadi autoregulasi otak atau kerusakan otak? Biasanya situasi patologis ini diakibatkan oleh suatu proses yang pertama adanya vasokonstriksi akut. Ya, ini memang auto dari proses patofisiologi. Jadi di pembuluh darah yang mengalami pecah di bagian subarachnoid tersebut akan mengalami vasokonstriksi akut. Ya, kemudian terjadi juga karena ada pecahan di situ, pecah pembuluh darah, maka ada trombosis di situ, ada agregasi trombosisnya ke situ, ke arah situ. Kenapa? Untuk menutup luka. Ya, agregasi trombosis mikrovaskuler. Kemudian yang ketiga, adanya ketidakefektifan perfusi mikrovaskuler. Jadi perfusi ke mikrovaskuler itu tadi akhirnya mengalami gangguan. Jadi ada gangguan perfusi. Mikro itu kecil ya, vaskuler itu pembuluh darah. Jadi perfusi di pembuluh-pembuluh darah kecil di tepi itu, di bagian subarachnoid itu mengalami ketidakadekuatan atau tidak efektif perfusi mikrovaskuler di situ. Akhirnya merusak autoregulasi otak. Ya. Baik untuk TIK sendiri, jadi pasti ya kalau sudah ada prinsipnya Monro-Kelly, jadi kalau otak kita itu seperti panci bertekanan, panci tertutup ya, panci tertutup. Jadi tekanannya itu konstan, nggak boleh berubah, nggak boleh naik ya, nggak boleh turun juga. Jadi untuk TIK sendiri, tekanan intrakranial, kita harus pahami bahwasanya volume di dalam otak itu adalah tetap. Tidak boleh naik, tidak boleh turun. Nah, yang paling berbahaya memang sama-sama berbahaya, cuman yang sering terjadi pada kasus-kasus stroke hemorrhagic ini, individu akan mengalami tekanan intrakranial. Mengapa? Karena di situ ada penambahan volume. Adanya pecah pembuluh darah, akhirnya darahnya kan masuk ke ruangan otak ya, keluar dari pembuluh darah masuk ke dalam ruangan otak, akhirnya terbentuk suatu hematom. Dia menekan jaringan-jaringan sekitar otak. Otak itu kan lembut ya, teksturnya lembut. Jadi struktur otak itu adalah jaringan lunak. Akhirnya kalau ada hematom, dia kan ada yang mendesak, ada suatu benda yang mendesak di dalam, akhirnya bagian otak yang terdesak itu akan lama-lama mengalami iskemia dan lama-lama juga akan mengalami infak. Ya, apalagi kalau pecahnya besar, pembuluh darah yang pecah itu besar, akhirnya darahnya sangat masif yang keluar ya. Itu akan cepat sekali pasien mengalami peningkatan tekanan intrakranial. Nah, apa tanda-tandanya pasien mengalami tekanan intrakranial? Yang pertama, nyeri kepala. Ini kalau sadar pasiennya ya, itu sangat nyeri, mengalami nyeri kepala hebat. Kenapa? Karena adanya regangan dura mater dan pembuluh darah. Jadi dura maternya ketika ada peningkatan volume di dalam itu akan meregang. Nah, itu akan nyeri sekali. Ya. Kemudian yang kedua ada papil edem akibat tekanan dan pembengkakan di diskus optikus. Ya, akibat tadi adanya peningkatan volume di dalam otak, dia menekan dan diskus optikusnya juga mengalami pembengkakan. Yang ketiga biasanya juga terjadi muntah proyektil, muntah yang tidak disertai dengan mual. Jadi muntahnya muntah memancar tiba-tiba. Makanya kalau ada pasien stroke kan tidak ada cedera servikal. Jadi kita biarkan posisinya miring kepalanya. Kenapa? Ketika dia muntah,
resiko aspirasinya akan lebih rendah ketika dia miring. Ya, itu kalau tidak ada cedera servikal ya. Kemudian tanda-tanda PTK yang lain contohnya adalah hipertermia, perubahan motorik dan sensorik ya, biasanya hilang fungsi motorik dan sensoriknya. Kemudian perubahan bicara, ini kalau berefek pada area pusat wicara, maka akan ada suatu tanda perubahan bicara. Pusat bicara kita kan juga ada di otak ya, ada area Broca sama Wernicke ya di situ. Kemudian juga bisa terjadi kejang dan juga tekanan darah meningkat secara signifikan. Itu tanda-tanda TIK. Tapi trias klasiknya adalah nyeri kepala, papil edem, dan muntah proyektil. Baik, kita sebagai perawat itu perlu untuk memonitor klien dengan peningkatan tekanan intrakranial. Ya, jadi monitor apanya yang dimonitor ya, dicek tekanan darahnya, kesadarannya ya. Kemudian juga ketika diberi implementasi obat-obatan oleh dokter, kita juga cek responnya bagaimana. Ya, kemudian kalau memang harus pakai obat-obatan sedatif atau neuromuskular blokade ya, atau NMB, itu juga kita cek respon pasiennya. Ya, yang dicek adalah biasanya kesadarannya ya dari GCS, atau kita menggunakan yang kualitatif misalnya koma, sopor, stupor, kemudian apatis dan juga kompos mentis. Oke, kemudian juga kita cek adakah tanda-tanda shock pada pasien. Ya, intinya tanda-tanda vital dan status hemodinamiknya, juga status neurologisnya, itu yang paling penting ketika kita memonitor pasien dengan peningkatan intrakranial. Kemudian biasanya juga untuk manajemennya kita berikan manitol. Manitol ini adalah suatu obat diuresis osmotik yang kerjanya untuk mengurangi edema pada serebral. Edem itu kan isinya cairan ya, bengkak. Karena adanya suatu inflamasi dan karena adanya suatu kerusakan autoregulasi otak, sehingga di secondary injury-nya terjadi edema serebral. Nah, edema ini bisa diringankan atau dikurangi dengan manitol. Ya, kita masih menggunakan manitol kalau di lapangan. Jadi dia adalah hipertonik salin, akhirnya nanti kalau sudah diberi manitol, pasien akan keluar urin yang lebih banyak, ya, oliguria. Kenapa? Karena memang pembuangan cairannya melalui urin. Kerjanya obat ini adalah mengeluarkan cairan yang edema tadi melalui urin. Ya. Apa yang harus kita waspadai dari penggunaan manitol ini? Koreksi selalu atau pantau selalu adanya hiper atau hiponatremia. Dicek juga kaliumnya. Kalau pasien banyak mengeluarkan urin, otomatis kaliumnya juga keluar. Jadi kita pantau selalu serum elektrolitnya. Kemudian juga kita cek jangan sampai terjadi kejang. Ya, itu dia tadi kenapa tekanan darahnya kita harus stabilkan, karena dan juga kalau ada demam kita segera tangani, jangan sampai pasien terjadi kejang, karena kalau orang sudah terjadi kejang maka prognosisnya akan lebih buruk dibandingkan yang nggak kejang. Selanjutnya juga kita perlu memonitor gula darah. Kenapa? Karena ketika ada suatu cedera di dalam otak ya, terutama kita bahas stroke hemorrhagic, maka kondisi darah yang tinggi gula itu akan memperburuk luka. Jadi luka tidak segera sembuh. Dan gula yang terlalu banyak itu juga merangsang munculnya zat-zat semacam radikal bebas, itu juga memperlambat penyembuhan, sehingga gula darahnya harus dimonitor. Apakah kita tidak mewaspadai hipoglikemi juga? Iya, sama. Jadi hiperglikemi ataupun hipoglikemi itu akan memperburuk kondisi otak, sehingga kita harus benar-benar selalu cek gula darahnya. Ya. Kalau memang hiper, kita bisa bantu dengan insulin.
Kalau misalnya hipo, maka kita bisa tambahkan di intravena cairan-cairan yang mengandung gula. Kemudian jika diperlukan juga kita biasanya berikan profilaksis antikonvulsan. Jadi untuk mencegah kejang. Makanya tadi Ibu bilang jangan sampai kejang, jangan sampai kejang. Kenapa? Karena prognosisnya buruk kalau sudah kejang. Sehingga terkadang diberi obat-obatan anti kejang. Semacam apa? Penitoin, diazepam ya. Untuk profilaksis kejang. Baik, Ibu lanjutkan. Pada umumnya juga pasien-pasien dengan stroke hemorrhagic ini akan mengalami hiperkarbia, ya, akan mengalami asidosis, hipoksemia, ya. Jadi ini memang suatu proses ya patofisiologi. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah hati-hati dengan hipotensi dan juga hipovolemia. Ya, hipotensi itu adalah tensi rendah, hipovolemia adalah kekurangan volume cairan di dalam pembuluh darah. Nah, kenapa ini harus berhati-hati pada pasien dengan stroke hemorrhagic? Karena kondisi ini akan menurunkan cerebral, aliran darah pada cerebral. Jadi perfusinya semakin buruk ketika seseorang mengalami tensi yang rendah dan juga hipovolemia, kekurangan cairan. Makanya kita cek selalu urinnya ada enggak, keluar enggak gitu ya. Kita lihat status hidrasi dari mana, dari turgor kulit pasien. Jangan sampai hipovolemia, otaknya sudah ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, masih kita tidak peka dengan hipovolemianya. Kita tidak peka dengan hipotensinya. Kalau tensinya rendah, ya, kalau tensinya orang kalau tensi rendah biasanya kan nggak mampu beraktivitas ya, ketika bangun dari duduk dia pusing ya kan, seperti orang mau pingsan. Sama. Apalagi orang stroke ya, memang ada gangguan di otaknya. Jangan sampai tekanan darahnya rendah. Kalau tekanan darah rendah, darah untuk naik ke otak itu mengalami kesulitan atau menurun aliran darahnya. Sehingga kita cegah hipotensi, kita selalu tensi setiap 15 menit atau 30 menit. Atau kalau sudah stabil kita bisa gunakan monitor ya. Kita lihat di monitor tensinya berapa secara otomatis. Kemudian juga kita lihat status hidrasi pasien atau status cairan pasien. Baik, saya lanjutkan pada CPP ya, Cerebral Perfusion Pressure. Cerebral Perfusion Pressure ini adalah suatu suatu indikator kita untuk mengetahui keefektifan perfusi cerebral seseorang, terutama yang mengalami cedera di otak atau mengalami stroke hemorrhagic. Ya, untuk mengetahui keefektifan perfusi di cerebral. Ya, dia mewakili, CPP ini mewakili perfusi cerebral. Dalam rumus ini, ya, jadi CPP ini dipengaruhi oleh MAP dan juga TIK atau ICP. Ya, MAP itu adalah rata tekanan arteri, sedangkan ICP adalah intracranial pressure atau TIK, tekanan intrakranial. Nah, rumus CPP itu sendiri adalah MAP dikurangi ICP. Coba kita lihat di sini ya. Untuk mempertahankan perfusi yang bagus itu berapa, Bu? CPP yang normal itu berapa, Bu? CPP yang normal berkisar ya antara 60 hingga 80 mm Hg. Jadi menggunakan rumus ini nantinya diharapkan hasilnya CPP-nya adalah antara 60 hingga 80. Itu CPP yang bagus. Ya. Kemudian kita sekarang mencari MAP dulu, karena yang mempengaruhi yang utama adalah MAP. MAP di sini bisa kita ketahui dari tekanan darah. Rumusnya adalah 2 diastol ya ditambah dengan sistol dibagi 3. Misalnya tekanan darahnya 160/100. Berarti rumus MAP adalah 2 kali 100, 2 kali diastol ya ditambah dengan sistolnya 160, dijumlahkan dulu kemudian dibagi 3. Itu rumus MAP. Kemudian yang ICP atau TIK ini biasanya menggunakan alat dan alatnya itu invasif. Memang harus diukur dengan alat.
Nah, biasanya kalau sudah terjadi tanda-tanda TIK, maka dipastikan TIK-nya sudah lebih dari 15 mm Hg, karena TIK normal itu antara 5 hingga 15. Ya, normal TIK. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti apa tadi, tanda-tanda trias klasiknya, nyeri kepala, papil edem, muntah proyektil ya, kemudian demam, kemudian gangguan motorik sensorik ya, tadi bisa dilihat di slide sebelumnya. Nah, itu kemungkinan kan TIK-nya meningkat. Ya, untuk mengetahui lebih pasti kita harus ukur memang dengan alat ya. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya pendarahan otak membuat TIK naik seperti tadi yang Ibu jelaskan. Nggak boleh ada penambahan volume sama sekali, baik itu darah, baik itu tumor, baik itu cairan cerebrospinal, cairan otak yang tersumbat sehingga nggak bisa mengalir, akhirnya buntu di dalam otak, akhirnya tekanan otaknya tinggi, itu nggak boleh, semuanya nggak boleh bertambah. Semua harus konstan. Ya. Kemudian edema jaringan otak ya, kalau edem kan semakin membesar, bengkak, itu juga nggak boleh. Jadi nggak boleh ada penambahan volume, intinya titik di otak. Kalau tidak, maka akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial atau ICP. Kemudian MAP tidak boleh turun agar CPP tidak makin turun. Coba kita lihat di rumus itu, MAP dikurangi ICP. Kalau MAP-nya semakin rendah, maka nanti hasil CPP-nya kan akan semakin rendah. Nah, rendahnya CPP itu menunjukkan hipoperfusi. Ya, jadi kita jaga apanya berarti, Bu? Kita jaga tekanan darahnya. Jangan sampai terlalu rendah. Kalau ketinggian, nggak boleh juga. Kalau terlalu tinggi, itu rentan ada pecah lagi kan nanti. Nah, jadi nggak boleh terlalu tinggi dan juga nggak boleh terlalu rendah. Dan kita turunkan apa penyebab peningkatan tekanan intrakranialnya. Itu upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan CPP. Ya, jadi kita manipulasinya nanti di tekanan darah, manajemen tekanan darah dan manajemen tekanan intrakranial. Di situ ada contoh kasus sudah ya, hitung-hitungannya nanti bisa dilihat di slide. Jadi misalnya ada suatu kasus di mana tekanan darahnya itu 140/80, sedangkan TIK-nya adalah 35. Nah, kalau kita hitung rumusnya, maka CPP orang tersebut adalah 65. 65 ini perfusinya bagus ya, karena perfusi yang bagus tuh antara 60 hingga 80 mm Hg. Oke, jadi di sini 65 mm Hg. Nah, pasiennya masih hipertensi nggak kalau 140? Masuk hipertensi kan sebenarnya? Nah, tapi tunggu dulu, jangan langsung main, oh kurang rendah itu dok, jadikan 120, tidak. Misalnya dokter tanya berapa tensinya 140, terus dikasih lagi obat penurun tekanan darah, udah kasih lagi obat penurun tekanan darahnya, tunggu dulu, dites dulu, dicek dulu, dihitung dulu, CPP-nya gimana, ya TIK-nya berapa gitu kan. Kenapa? Karena kalau TD-nya kita turunkan, ya coba diturunkan jadi 110, bisa jadi perfusinya akan memburuk dan itu akan menyebabkan otak semakin mengalami iskemia dan infak, akhirnya memperburuk kondisi bukan malah memperbaiki kondisi. Jadi kalau memang di tekanan darah 140, CPP-nya sudah bagus, pertahankan dulu di situ. Kita lihat respon pasien. Bisa difahami sampai di sini? Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya di akhir lecture ini. Baik, Ibu lanjutkan dulu untuk manajemen penata laksanaan stroke hemorrhagic. Seperti biasa prinsip BLS ya adalah ABC ya, pertahankan airway, breathing, kemudian circulation. Dan ada tambahan di situ ada kontrol pendarahan ya, karena di situ ada memang suatu pendarahan di dalam otak, maka kita harus kontrol pendarahan. Ya, kemudian ada kejangnya kita juga tata laksanai, tekanan darahnya, tekanan intrakranialnya. Itu adalah hal-hal yang penting. Kemudian farmakoterapinya biasanya antikonvulsan, anti kejang ya, kemudian agen anti hipertensi untuk menurunkan tekanan darah, diuretik osmotik ini tadi yang Ibu sebut mannitol untuk menurunkan intracranial pressure atau TIK. Kemudian kadang juga dibutuhkan terapi hemostatik atau untuk menghambat pendarahan, menghentikan pendarahan, yaitu vitamin K. Selanjutnya adalah stabilisasi TTV. Ya. Dan yang bisa dilanjutkan setelah itu adalah CT scan, dilihat perkembangannya bagaimana.
kemudian monitoring glukosa darah, dan karena obat-obatan yang dikonsumsi ini memang bisa memiliki efek samping iritasi lambung, maka sebelum pemberian obat-obatan untuk orang stroke ini, kita beri pelindung mukosa lambung dulu ya. Bisa berupa antacid, ini yang paling ringan, atau kita bisa pakainya PPI dan H2 blocker. Biasanya itu obat-obatannya seperti ranitidin gitu ya. Oke, jadi untuk monitoringnya, pasien-pasien dengan cedera otak atau stroke hemorrhagic, di situ sama general monitoring dulu ya. Jadi seperti biasa lah TTV, kemudian saturasi oksigen ya. Kalau sekarang kita pakai oximetri, ini juga masuk di TTV. Kemudian nursing care-nya ya monitoring tekanan intrakranial, monitoring perfusi cerebralnya, monitoring fungsi hemodinamiknya ya. Kemudian kita juga memanajemen peningkatan tekanan intrakranialnya, tekanan darah. Jika pasien menggunakan ventilator, kita juga hati-hati dengan efek samping ventilator ya, dampak-dampak ventilator, atau kita memastikan ventilatornya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Antisipasi juga jika terjadi demam, dan juga kita selalu pantau serum glukosa darah. Dan untuk pasien-pasien yang tidak sadar, ini juga pasien yang diam, tidak sadar, tidak bisa mobilisasi, itu akan menjadi atau akan memunculkan permasalahan yang baru akibat dia diam atau imobilisasi. Apa? Yaitu luka tekan ya. Kemudian pasien-pasien yang di bawah pengaruh obatan penurun kesadaran ya, anti kejang itu kan juga menurunkan kesadaran, itu akan berdampak pada kemampuan untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan dahak ya. Jadi kalau ada sekret di saluran nafas, kalau dikasih obat-obatan semacam phenytoin atau diazepam dan pasien kondisi tidak sadar, dia tidak mampu untuk batuk. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Ya, kita cek pernafasannya ada ronki atau tidak. Ya, jangan lupa tadi untuk pasien yang diam atau koma, tidak bisa mobilisasi, kita bantu positioning. Jadi miring kanan, miring kiri begitu, agar tidak terjadi luka tekan. Kalau terjadi luka tekan, maka masalahnya akan bertambah. Ya, ada infeksi di situ dan lain sebagainya. Baik, itu saja dari Ibu untuk stroke hemorrhagic ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.